Halo, saya Abe Saputra. Selamat datang di konten movie storyline. Kali ini kembali lagi saya akan menceritakan alur cerita film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul The Ron Clark Story. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dari seorang pria bernama Ron Clark yang baru aja masuk sebagai guru di sebuah sekolah dasar. Ketika lagi menunggu arahan, Ron melihat ada seorang anak kecil yang berdiri di dalam tong sampah dan menghadap ke tembok. Pemandangan yang sangat aneh, jadi Ron pun menghampiri untuk mencari tahu. Anak ini berkata, karena gurunya bilang dia nggak bisa belajar, jadi dia disuruh keluar dan berdiri di tempat sampah. Ron pun berkenalan dengan anak yang bernama Hadley ini. Kemudian, Ron pura-pura lupa namanya dan menanyakan pada Hadley. Dan Hadley pun menjawab, "Namamu Ron Clark." "Wow, lihat, kau bisa belajar sesuatu," kata Ron. Ron pun langsung mengeluarkannya dari tempat sampah, dan anak ini pun berharap Ron bisa jadi gurunya. Cerita lompat ke 4 tahun setelahnya, di mana mereka mengadakan acara Thanksgiving bersama di sekolah. Di waktu yang sama, kepala sekolah memberikan selamat kepada Ron karena selama 4 tahun berturut-turut, kelasnya menjadi yang terbaik. Kepala sekolah pun memberikan hadiah berupa lahan parkir pribadi yang bertuliskan nama Ron di sana. Sebuah hal yang bagus, namun sayangnya Ron mau mengejar mimpinya mengajar di New York karena dia berpikir kualitas mengajarnya sangat bagus. Sehingga di pagi itu, dia mengambil risiko untuk meninggalkan Carolina menuju New York. Ron pun berpamitan dengan orang tuanya. Dia pun tiba di New York, kota besar, kota yang sibuk dengan orang-orang yang cuek dan gak ramah. Ron menginap di sebuah hotel dan beristirahat. Keesokan paginya, dia bertanya kepada resepsionis yang bernama Yolanda tentang daftar sekolah yang ada di daerah bernama Harlem. Yolanda pun berkata, "Kau mau mengajar di Harlem? Kau juga butuh pengacara, jaga-jaga kau dihajar di sana, karena kau orang kulit putih," kata Yolanda. Ron pun mencoba mendaftar ke beberapa sekolah. Namun walaupun dia punya resume yang bagus, dia belum diterima karena kondisi keuangan yang menipis. Ron pun sampai banting setir menjadi pelayan di sebuah restoran dan berkenalan dengan seorang wanita bernama Marisa. Di waktu luang, dia pun mencoba pergi ke sekolah lain untuk mencari lowongan. Setibanya di salah satu sekolah di Harlem, dia melihat seorang murid yang bertengkar dengan gurunya sehingga Ron harus melerai mereka. Sampai akhirnya, kepala sekolah datang menyuruh anak yang bernama Tayshan ke ruangannya. Kemudian, karena nggak tahan dengan kondisi seperti itu, guru ini memilih pergi dan berhenti. Kondisi ini pun dimanfaatkan oleh Ron untuk berbicara dengan kepala sekolah. Secara singkat, dia menjelaskan kemampuan yang dia miliki. Kepala sekolah pun memberikan tur singkat kepada Ron, mengenalkan Ron pada kelas unggulan, yang selalu punya nilai yang bagus. Namun ada satu kelas yang mencuri perhatian Ron. Kelas yang diisi oleh bajingan-bajingan kecil, kata kepala sekolah. Sudah 6 guru yang mengundurkan diri karena nggak tahan dengan mereka. Ron pun berkata, "Aku mau mengajar di kelas ini. Berbeda dengan guru-guru yang kau sebutkan tadi. Aku menginginkannya. Dan aku bisa mulai sekarang," kata Ron. Kepala sekolah pun setuju dan menyuruh Ron untuk mulai mengajar hari Senin. Jadi sebelum Ron mulai mengajar, dia mau bertemu dengan para orang tua, mengajak mereka bekerja sama untuk mengerjakan tugas sekolah mereka. Namun nyatanya, beberapa dari muridnya hidup dengan kondisi keluarga yang menyedihkan. Hari besar Ron pun tiba. Hari Senin adalah hari pertamanya untuk mengajar di kelas dengan kualitas paling rendah sekota New York. Di dalam kelas, anak-anak ini seperti yang dibilang kepala sekolah adalah anak-anak yang bandel, gak punya etika, dan gak sopan. Semuanya nggak peduli ada guru di depan mereka dan tetap duduk di atas meja. Bahkan anak yang bernama Shamika sengaja menjatuhkan bukunya di lantai. Yang anehnya, mendapatkan dukungan dari teman-temannya. Untungnya Ron masih sabar. Dia kembali menyuruh anak-anak ini duduk dan mulai memberikan aturan di kelasnya. Namun Shamika tetap melemparkan bukunya dan melanjutkan berbicara dengan temannya. Hari pertama menjadi hari yang menjengkelkan untuk Ron. Kelas ditinggal berantakan, bahkan mobilnya dicoret-coret oleh entah siapa pelakunya. Tapi Ron gak membalas dengan keburukan. Dia malah mengubah suasana kelas menjadi lebih bersih dan berwarna. Kelas yang Ron ajar memang punya perbedaan yang sangat mencolok dibandingkan kelas unggulan, dan Ron menyadari hal itu. Di lain hari di sekolah, Ron mulai memberikan 3 aturan dasar kepada muridnya. Dia berkata bahwa di kelas itu mereka adalah keluarga. Mereka saling menghormati satu sama lain, dan aturan ketiga,
mereka harus berbaris ketika masuk dan keluar kelas. Sesuatu yang kedengarannya menggelikan buat anak-anak bandel ini. Ron pun berkata akan menuliskan nama mereka apabila nggak menjalankan aturan tersebut. Ucapan Ron jika mereka adalah keluarga bukanlah omong kosong. Dia mencoba melakukan pendekatan dengan anak muridnya. Lagi asik ngomong dengan seorang murid yang bernama Badriah, Ron mendengarkan Julio dan teman-temannya berjudi di bawah tangga. Ternyata udah jadi kebiasaan anak murid di kelas itu untuk bertaruh berapa hari guru yang mengajar di kelas mereka akan keluar. Ron berusaha nggak mau kalah dengan anak-anak ini. Ketika jam istirahat, dia mengunci ruang kelasnya. Dia nggak mau membukakan pintu kecuali mereka setuju untuk berbaris menuju makan siang mereka. Seperti biasa, Shamika nggak mau patuh dengan aturan tersebut. Tapi kita adalah keluarga, kata Ron. Jika satu nggak mau berbaris, maka kalian semua akan kelaparan. Akhirnya, mereka keluar kelas dengan berbaris rapi mengikuti aturan Ron. Tapi di tengah perjalanan, Ron menghentikan mereka dan bertanya pada Shamika, apakah dia memotong antrian? Shamika tentu saja membantahnya walaupun dia melakukan itu. Kita nggak akan jalan sampai Shamika mengatakan yang sebenarnya, kata Ron. Kita ini keluarga dan keluarga saling menghormati satu sama lain. Akhirnya, Shamika mengaku bahwa dia memotong barisan. Ron pikir dia udah berhasil mengendalikan anak-anak bandel ini. Sampai keesokan harinya, ketika dia memasuki kelas, keadaan serba berantakan seperti kapal pecah. Tulisan kebencian ditulis dengan ukuran yang besar dan terlihat jelas di dinding. Lagi-lagi Ron gak menyerah. Dia membersihkan lagi ruangan kelasnya dan gak mempermasalahkan hal tersebut. Dia menekankan sekali lagi pada anak muridnya bahwa mereka harus mengikuti aturan yang udah dibuat. Anak-anak ini memang bandel. Mereka bertingkah seperti ini memang seakan punya misi untuk membuat guru yang mengajar mereka nggak tahan, sampai akhirnya pergi dengan sendirinya. Di kelas, Julio dan Taishan berkelahi dan Ron pun datang melerai mereka. Taishan pun pergi meninggalkan kelas. Namun Ron dengan cepat menyusulnya dan menyuruh anak muridnya itu untuk kembali ke kelas. Sebenarnya Taishan sudah banyak melanggar aturan sekolah. Jika satu kali melanggar lagi, maka dia akan dikeluarkan. Tapi Ron berkata untuk memberi kesempatan sekali lagi pada Taishan dan berkata kepala sekolah gak perlu tahu masalah ini. Di lain hari, Ron bertanya pada anak muridnya satu persatu tentang tugas yang dia berikan. Namun gak ada yang ngerjain tugas itu. Ron pun bertanya, kenapa kalian melakukan ini? Kemudian Shamika bilang bahwa ada hal yang penting yang harus kami lakukan. Kemudian dia berpaling dari Ron dan berbicara dengan temannya dan berkata, gak peduli dengan hukuman yang akan diberikan. Ron pun gak tahan lagi. Dia memutar kursi Shamika dan menggebrak meja anak itu. Kejadian yang membuat seisi kelas hening seketika. Kemudian Ron memutuskan pergi dan berkata, oke, kalian menang. Seisi kelas pun langsung ribut merayakan keberhasilan mereka untuk mengusir sang guru baru. Untuk menghilangkan stresnya, Ron ngajakin Marissa jalan-jalan keliling kota New York. Marissa pun menyuruh Ron untuk menceritakan apa yang terjadi, dan Ron akhirnya menceritakan semuanya. Marissa menyemangati Ron untuk nggak menyerah. Apa yang dialami anak-anak New York sebenarnya harus dipahami, dan mungkin kau bisa jadi orang baik yang bisa mengubah mereka, kata Marissa. Ron kembali ke kelasnya pada esok hari. Ron sadar bahwa kelasnya ini adalah kelas nggak biasa, jadi dia memutuskan untuk menghadirkan sesuatu yang nggak biasa. Ron berkata kepada anak muridnya, dia akan minum susu coklat setiap 15 detik sekali, asalkan mereka diam selagi dia menjelaskan di depan. Jika kalian berhasil membuatku minum semua susu coklat ini, mungkin kalian akan melihatku muntah, katanya. Jadi dimulailah aksi Ron mengajar sambil minum susu coklat. Secara nggak langsung dengan cara itu, anak muridnya mendengarkan apa yang Ron jelasin di depan, dan karena itu, mereka mulai membuka diri mereka untuk Ron. Di lapangan, Ron bahkan ikut mereka bermain lompat tali, dan Ron adalah guru pertama yang mereka ajak bermain bersama. Kepala sekolah pun akhirnya menegur Ron karena itu. Kepala sekolah mengkhawatirkan nilai-nilai mereka, tapi Ron malah sibuk bermain lompat tali. Ron pun berkata bahwa anak-anak muridnya akan punya nilai tinggi setelah ini. Bulan Mei nanti, mereka akan lolos ujian nasional dengan standar tinggi, kata Ron. Kepala sekolah pesimis dengan kata-kata Ron, tapi Ron meyakinkan kemampuannya. Dan pelan-pelan anak muridnya akan berubah. Suatu hari, Ron merayakan ulang tahunnya bersama muridnya di kelas. Dia memberikan motivasi tentang berani untuk bermimpi. Di akhir cerita, dia mengajak semua anak muridnya untuk maju untuk menyalakan lilin. Satu persatu mereka pun maju ke depan melakukan apa yang gurunya suruh. Ketika lilin ini menyala, itu melambangkan kita bergabung menjadi bersama-sama.
dan kita bisa belajar lebih daripada apa yang kalian mimpikan, kata Ron. Kelas pun menjadi kompak dari hari ke hari, dan mereka pun mulai serius belajar ketika Ron menjelaskan di depan kelas. Ron menyuruh anak muridnya untuk belajar semua presiden Amerika Serikat yang pernah ada sesuai dengan urutannya. Sesuatu yang dianggap susah untuk menghafal 42 presiden Amerika saat itu. Ketika di rumah, Ron mendapatkan ide untuk membuat sebuah lirik rap dengan nama presiden supaya anak muridnya lebih paham. Keesokan harinya, dia pun perform di depan anak muridnya, menyanyikan lagu presiden rap supaya pelajaran tersebut lebih menyenangkan. Now let's get down to some presidential learning. We'll start with George Washington straight from Mount Vernon. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a president's rap. All right, okay. Dan karena lagu itu, di pelajaran tentang sejarah presiden, mereka semua mendapatkan nilai yang bagus. Mereka pun bertepuk tangan untuk diri mereka sendiri. Ketika jam istirahat, Ron mengajak Julio untuk belajar matematika di luar jam sekolah bersamanya karena nilai matematika Julio yang sangat jelek. Kemudian, seusai jam sekolah, Ron pun pergi mencari Taishan yang hari itu nggak datang ke sekolah. Ron memberikan hasil tes Taishan dan juga mengajaknya untuk belajar matematika di sebuah warung kopi sepulang sekolah jam 12 siang. Ron menunggu Taishan dari siang, tapi sayangnya dia telah datang ke sana. Taishan tiba di sana jam 2 siang. Namun ketika dia akan pergi menghampiri Ron, dia melihat ada Julio yang datang, sehingga Taishan memutuskan untuk pergi. Di warung kopi itu, Ron mengajak Julio untuk bermain poker karena kebiasaan Julio yang suka judi. Ron mengajak Julio bermain poker sambil melatih anak muridnya itu dengan perkalian dan pembagian. Di lain hari, Ron mengejar Shimika yang ingin pulang ke rumahnya karena dia melupakan janji belajar tambahan dengan Ron. Kemudian di pintu masuk rumah, Ron menawarkan membantu Shimika dengan PR-nya. Ketika di dalam rumah dan akan mengerjakan PR bersama, tetangganya datang membawa adik-adiknya masuk ke rumah. Saat itu giliran Shimika yang menjaga dan mengasuh adik-adiknya sepulang sekolah. Shimika pun berkata bahwa dia kayaknya nggak bisa ngerjain PR-nya sekarang karena harus masak makan malam. Melihat hal itu, Ron pun memutuskan untuk menyuruh Shimika tetap mengerjakan PR-nya dan Ron yang akan memasak makan malam. Pada malam hari, si ibu pulang ke rumah dan kaget ada Ron di rumahnya, apalagi masak buat anak-anaknya. Si ibu jadi tersinggung karena berpikir Ron menganggap dia nggak becus ngurusin anak-anaknya, walaupun memang itu kenyataannya. Ron pun akhirnya diusir pulang. Masalah itu pun berlanjut sampai ke sekolah. Si ibu melaporkan ke kepala sekolah tentang hal ini. Ron agak marah dan berkata bahwa Shimika sebenarnya punya potensi lebih daripada anak lain di kelasnya. Dan sayangnya, dia udah terlalu sibuk mengasuh adik-adiknya. Si ibu pun marah dan mengancam gak akan nganterin Shimika ke sekolah kalau Ron masih ada di sana. Sebelum meninggalkan ruangan, Shimika memohon kepada kepala sekolah untuk gak memecat Ron hanya karena Ron ingin membantunya. Si ibu pun agak kaget melihat kondisi ini. Sebelum si ibu meninggalkan sekolah, Ron mengejarnya dan berkata bahwa Shimika punya naluri leadership yang kuat, kreatif dan juga cerdas. Jika hasil tes ujiannya nanti bagus, Shimika bisa melanjutkan sekolah di Manhattan, kata Ron. Si ibu pun kaget, karena sekolah yang disebut Ron adalah sekolah untuk anak-anak yang berbakat. Mendengarkan hal itu, si ibu pun luluh dan berjanji akan menyuruh tetangganya untuk menjaga adik-adik Shimika lebih lama lagi, sehingga Shimika bisa punya waktu untuk mengerjakan PR. Ujian nasional tinggal 8 minggu lagi, dan Ron pada pagi itu membagikan nomor teleponnya. Dia menyuruh anak muridnya untuk menghubunginya jika ada kesulitan dalam mengerjakan PR atau anak muridnya terlibat dalam masalah. Ron bersedia membantu 24 jam setiap hari. Sepulang sekolah, dia masih menyempatkan waktunya untuk memberikan jam tambahan kepada anak muridnya yang punya masalah dengan mata pelajaran tertentu. Karena terlalu memporsir tenaganya, Ron pun sampai jatuh sakit. Dia disarankan untuk beristirahat total selama 2 minggu. Tentu aja dia nggak bisa melakukan hal itu karena ujian nasional tinggal beberapa minggu lagi. Ron pun tetap memaksakan untuk masuk mengajar walaupun dalam keadaan sakit. Ketika lagi akan menjelaskan tentang gaya gravitasi, dia pun jatuh pingsan. Ron mau nggak mau harus istirahat. Namun dia juga mengkhawatirkan anak muridnya dalam mempersiapkan ujian nasional. Jadi dengan bantuan Marissa, dia menyampaikan materinya di depan kamera. Kepala sekolah yang mengawasi kelas itu pun kagum dengan perubahan yang terjadi. Hari berganti hari, Ron pun sehat dan kembali ke sekolah.
Dia kaget dengan nilai dari PR yang dia berikan dan agak memarahi anak muridnya karena nggak puas dengan nilai tersebut, padahal ujian nasional sisa seminggu lagi. Akhirnya, mereka pun mengutarakan ketidakpercayaan diri mereka kepada Ron, berkata bahwa nggak mungkin mereka akan lulus. Mereka udah ketinggalan, apalagi semua orang menganggap mereka adalah pecundang. Ron pun segera meluruskan hal tersebut. Ron berkata bahwa mereka udah belajar banyak hal. Semua aturan yang tertempel di dinding kelas adalah buktinya, dan aku bangga pada kalian. Dibandingkan dengan ujian nanti, apa yang kalian pelajari selama ini lebih berharga dari apa yang kalian pelajari di buku. Untuk ujian nasional nanti, lakukan saja yang terbaik, kata Ron. Hari ujian pun tiba. Di perjalanan menuju sekolah, Ron mengajak Taishan untuk pergi ujian bersama dan mereview beberapa materi sambil menuju ke sekolah. Mereka pun akhirnya melaksanakan ujian nasional. Ron sangat deg-degan karena ujian nasional ini adalah pembuktian untuk dirinya dan juga murid-muridnya. Dan Ron pun sangat senang melihat anak muridnya selesai mengerjakan soal ujian tersebut. Di hari berikutnya, Ron memberitahu apapun hasil tesnya nanti, dia sudah bangga sama muridnya. Dan karena mereka udah kerja keras selama beberapa bulan ini, Ron mengajak mereka dan para orang tua untuk menghadiri sebuah pertunjukan opera, dan mereka pun sangat senang dengan rencana tersebut, termasuk Taishan. Taishan sangat suka seni grafiti. Namun karena orang tua angkatnya sangat membenci Taishan yang dianggap anak nakal, dia pun memukuli Taishan karena menggambar grafiti di dalam kamarnya. Karena Taishan gak muncul di pertunjukan opera, Ron memutuskan untuk menyusul Taishan ke rumahnya. Setibanya di sana, dia melihat rumah yang berantakan, dan Taishan gak ada di sana. Jadi dia mencari anak muridnya itu di luar dan ditemukanlah Taishan di tempat sampah dengan luka memar akibat pukulan di wajahnya. Untuk menenangkan muridnya itu, Ron berkata bahwa dia udah melihat hasil karya seni grafiti yang Taishan buat dan itu sangatlah keren. Kemudian Taishan diantar ke tempat kepala sekolah dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Singkat cerita, di sekolah Ron mengadakan pesta akhir tahun. Kerennya, Ron memberikan setiap anak muridnya sebuah award. Gak cuma untuk siswa yang berprestasi aja, tapi penghargaan itu diberikan sesuai dengan bidang yang mereka kuasai. Contohnya, Badriah mendapatkan award karena pandai dalam sains. Julio mendapatkan award karena pelajaran matematikanya. Taishan mendapatkan award karena jago dalam kesenian, dan semua murid di sana mendapatkan apresiasi. Ketika Ron akan membagikan award buat Shimika, kepala sekolah pun masuk dan mengabarkan fax dari Dewan Pendidikan tentang hasil ujian nasional. Hasil yang gak aku harapkan dari kelas ini, kata kepala sekolah. Ternyata nilai ujian nasional mereka menjadi yang tertinggi dari kelas lain, bahkan dari kelas unggulan. Seisi kelas pun senang mendengarkan hal tersebut. Kemudian Ron melanjutkan membacakan penghargaan untuk Shimika. Sebenarnya Ron akan memberikan penghargaan karena Shimika terbaik dalam pelajaran bahasa Inggris. Tapi melihat hasil ujian itu, Shimika ternyata punya skor yang sempurna untuk bahasa Inggris dan matematika. Ibunya Shimika yang turut hadir dalam acara itu pun bahagia dan bangga melihat prestasi anak yang sebelumnya dianggap gak punya masa depan. Kemudian Ron juga mendapatkan sebuah gelar yang diberikan untuknya. Para murid memberikan gelar kepada Ron sebagai guru terbaik di kota New York. Para murid di sana pun melanjutkan pendidikan mereka di SMP dan SMA terbaik di kota New York. Ron Clark menulis sebuah buku tentang aturan di kelas yang meraih bestseller dan dipublish hingga ke 25 negara. Ron Clark juga mendirikan sebuah sekolah bernama The Ron Clark Academy di Atlanta, Georgia. Sekolah yang pernah mendapatkan sumbangan dari MC kondang Oprah Winfrey sebesar 5 juta US dollar. Saat ini, Ron Clark tetap melanjutkan pengaruhnya untuk memberikan inspirasi pendidikan di Amerika, bahkan di negara-negara lain. Kepedulian seorang Ron Clark terhadap kesuksesan siswanya benar-benar luar biasa. Dia berhasil menanamkan dalam diri setiap siswanya perasaan tentang harga diri dan kepercayaan diri dengan kemampuan mereka. Lewat Ron Clark, mereka belajar kekuatan untuk bermimpi besar dan positive thinking. Seperti yang Ron Clark bilang, jika kau membawa energi positif ke dalam suatu area, energi negatif gak akan punya pilihan selain pergi dari sana. Mungkin itu aja buat video kali ini. Kalau suka silakan di subscribe dan di share. Saya Besa Putra, to be continue, keep positive, dan jangan bosan jadi orang baik.